Kabupaten Muaro Jambi dilintasi oleh Sungai Batanghari yang mengalir dengan megah. Wisatawan dapat menjelajahi sungai ini dengan perahu tradisional atau perahu motor untuk menikmati pesona alam yang memukau. Pemandangan hutan bakau yang lebat, pulau-pulau kecil dan flora serta fauna yang beragam akan memanjakan mata dengan menyegarkan pikiran. Kabupaten Muaro Jambi memiliki hutan lindung yang subur. Hutan lindung di sini merupakan tempat tinggal bagi berbagai spesies satwa langka seperti harimau Sumatera, orangutan, dan burung-burung endemik. Dalam perjalanan melalui hutan, wisatawan akan merasakan keajaiban alam yang mempesona, seperti air terjun yang mengalir deras, kolam-kolam air jernih yang menawarkan kesegaran, dan trekking menantang yang mengajak berpetualangan. Ibarat pepatah lama, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sering dipakai sebagai acuan pada kemiripan sikap, perilaku, bahkan mungkin karir. Hal ini juga berlaku pada sosok penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah SH.MH. Di Jambi, 50 tahun yang lalu, tepatnya 22 Juni 1972, lahir dari seorang ibu yang bernama Mariana Syam, yang merupakan anak kelima dari satu pelopor Kongres Rakyat Jambi yang menuntut daerah Jambi menjadi satu provinsi pada 1955. Secara silsilah, Bahyuni Deliansyah atau yang lebih akrab dipanggil Bang Bayu merupakan cucu kelima dari almarhum Haji Syamsu Bahrun yang merupakan Bupati tingkat 2 Kerinci sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Al-Falah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Seribu Tiang. Sosok Bahyuni kecil yang biasa dipanggil Deden di lingkungan keluarga adalah anak yang aktif dan periang. Tumbuh kembang di kalangan keluarga akademisi atau tokoh besar di Provinsi Jambi pada masanya. Darah kepemimpinan yang mengalir dalam diri Bang Bayu diwarisi dari sang kakek yang pernah menjabat sebagai mantan Bupati tingkat 2 Kerinci periode 1966 hingga 1968. Putra kedua dari pasangan almarhum Kombes Pol Purnawirawan, Dr. Andes Haji A. Rosadi Deling SH, dan Haji Marian Syam, mengenyam pendidikan sekolah dasar di Kalimantan, sekolah menengah pertama di 178 Jakarta, dan sekolah menengah atas 86 Jakarta. Bahyuni Deliansyah adalah seorang tokoh yang telah mengabdikan dirinya dalam dunia pemerintahan sebagai penjabat Bupati Muaro Jambi. Ia lahir di Muaro Jambi dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat untuk melayani masyarakat dan memajukan daerahnya. Sejak muda, Bahyuni Deliansyah telah menunjukkan ketertarikannya dalam bidang pemerintahan dan kebijakan publik. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di salah satu universitas terkemuka di Indonesia, yang memberikan landasan pendidikan yang kuat dalam bidang administrasi publik dan manajemen pemerintahan. Puncak karir Bahyuni Deliansyah dimulai pada 2022 saat dilantik Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris SH.MH. Puncak karir Bahyuni Deliansyah dimulai pada 2022 saat dilantik Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris SH.MH menjadi PJ Bupati Muaro Jambi pada 22 Mei 2022. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Bahyuni Deliansyah memulai karirnya di pemerintahan Muaro Jambi. Ia mendapatkan pengalaman berharga dalam berbagai posisi strategis, memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola wilayah yang luas dan beragam. Bahyuni Deliansyah terkenal karena pendekatannya yang inklusif dan progresif dalam membangun Muaro Jambi. Selama menjadi PJ Bupati Muaro Jambi, ia berfokus pada pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Ia melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mendengarkan aspirasi mereka,
dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Di bawah kepemimpinannya, Muaro Jambi mengalami kemajuan signifikan dalam berbagai sektor. Ia mengupayakan pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi masyarakat. Selain itu, ia juga mengutamakan peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan peningkatan kualitas layanan publik di bidang tersebut. Bahyuni Deliansyah tidak hanya berfokus pada aspek pembangunan fisik, tapi juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan potensi ekonomi lokal. Ia mendorong pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, ia juga berupaya meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Di bawah kepemimpinan PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah, Kabupaten Muaro Jambi banyak melakukan inovasi yang berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah membentuk Forum Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial lingkungan untuk secara bersama antara pemerintah dan dunia usaha membangun Kabupaten Muaro Jambi. Membuat program Bapak Asuh Anak Stunting guna percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Muaro Jambi. Merealisasikan program Desa Smart Village pertama di Indonesia. Membangun mall pelayanan publik. Selama masa jabatannya sebagai PJ Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah berhasil menciptakan iklim pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga membangun kerjasama yang baik dengan berbagai pihak termasuk instansi pemerintah lainnya, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat guna mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ya, pertama-tama Bahyuni adalah salah satu menantu kami yang orangnya sangat disiplin dan bekerja dengan baik. Kemudian di dalam keluarga, beliau juga sangat akrab dengan saudara-saudara yang lain. Kalau menurut saya, Bahyuni adalah menantu saya yang ya seperti yang Bapak katakan tadi, seorang yang disiplin, patuh kepada aturan, dan sayang kepada keluarga, semuanya kakak adiknya sangat perhatian kepada keluarga. Ya, alhamdulillah dengan pelaksana pekerjaan dia selama 1 tahun ke belakang, ternyata Ananda Bahyuni dapat meneruskan jabatannya untuk masa jabatan yang kedua. Tentunya pesan kami supaya Bahyuni bekerjalah dengan baik sesuai dengan aturan-aturan dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan amanah, itu yang paling penting. Ya, saya sama juga Ananda Bahyuni. Saya alhamdulillah sudah mendapatkan kepercayaan kembali untuk menjabatkan PJ Bupati Muaro Jambi. Ini memang rezeki dari Allah dan insya Allah saya pesankan untuk dapat amanah menjalankan tugas dengan baik. Sayang tetap kepada keluarga dan sayang juga kepada orang tua semuanya. Dapat menjalankan tugasnya dan juga disenangi oleh masyarakat Muaro Jambi.
Melalui dedikasi dan komitmennya yang luar biasa, Bahyuni Deliansyah telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Muaro Jambi. Kiprahnya sebagai PJ Bupati Muaro Jambi telah menjadi tonggak penting dalam pembangunan daerah tersebut. Ia adalah sosok yang inspiratif, memiliki integritas yang tinggi, dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Muaro Jambi. Selaras dengan tagline Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Muaro Jambi bergerak mantap, Bahyuni Deliansyah berharap kepada seluruh jajaran di lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi membangun teamwork yang kompak agar semua program terbaik yang telah berjalan sebelumnya dapat berlanjut, khususnya di bidang pendidikan, infrastruktur, bidang kesehatan, pariwisata, dan sebagainya. Kalau menurut saya selaku masih kakak, Bayu orangnya familiar, juga di keluarga juga perhatian. Jadi kami sama-sama di keluarga ya saling menasehati lah kalau antara kakak maupun adik, itu seperti itu. Kalau saya selaku adik, Bang Bayu kalau di keluarga orangnya ramah, terus suka bercanda, gampang bikin ketawa. Ya orangnya asik lah kayak. Mungkin itu aja. Bang Bayu satu katanya sih family man. Mungkin harapan Iya. dengan Bayu jadi PJ Bupati Muaro Jambi, semoga Muaro Jambi nanti akan lebih maju lagi ke depannya di saat kepemimpinan beliau. Mungkin itu saja dari kami. Iya. Itu aja. Mungkin itu aja. Iya. Pada tanggal 22 Mei 2023, Bahyuni Deliansyah yang dikenal sebagai figur yang berdedikasi dan berkomitmen tinggi terhadap pembangunan daerah telah secara resmi melanjutkan masa jabatannya sebagai PJ Bupati Muaro Jambi. Dalam sebuah peristiwa yang penuh semangat dan harapan, perpanjangan surat keputusan atau SK pelantikan Bahyuni Deliansyah sebagai PJ Bupati Muaro Jambi dilaksanakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Provinsi Jambi. Perpanjangan SK pelantikan ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, serta warga Muaro Jambi yang turut memberikan dukungan dan harapan yang tulus kepada Bahyuni Deliansyah. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan sebelumnya, masyarakat Muaro Jambi kembali menunjukkan kepercayaan mereka dengan memberikan mandat baru kepada Bahyuni Deliansyah untuk memimpin dan mewujudkan kemajuan yang lebih baik bagi daerah.
Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kepala BIN Daerah Jambi, mewakili Pak Tandren, Pak Kapolda, Pak Kejati, Pak Sekda, Staf Ahli Gubernur, Kepala PKD Provinsi Jambi, atau mantan Perdana Provinsi Selangor yang saya hormati, seluruh yang pertama penjabat bupati yang hadir. Pertama Muaro Jambi, Kebo, dan yang lantik tadi adalah Selangor. Yang saya hormati juga Forkopimda Kabupaten Kota khusus 3 kabupaten, ada Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Selangor, dan juga Kabupaten Kebo, serta ibu-ibu kakak yang hormati para istri, pejabat bupati dan pekakan, serta seluruh yang berbahagia. Pada malam hari ini saya resmi melantik. Yang pertama adalah penjabat Desa Selangor, yang keduanya lagi adalah perpanjangan masa jabatan dari jabatan sebelumnya. Tugas yang utama adalah seperti biasa, yaitu tugas rutin sebagai bupati ataupun penjabat bupati yang telah diatur oleh undang-undang. Itu yang tugas yang utama. Yang kedua, bagaimana seluruh kebijakan negara terkait dan dari mulai inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, ini adalah tugas pokok. Yang penting yang berikutnya adalah penjabat itu bagaimana dia mengamankan jalannya tahapan-tahapan pemilu 2024. Nah, inovasi penting karena tidak mungkin daerah tidak punya inovasi meskipun kita penjabat sama dengan parti yang definitif. Tetap ada inovasi di lapangan. Ya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka tahapan-tahapan pemilu 2024 yang sudah mulai berjalan. Nah, itu adalah amanah daripada pemerintah. Nah, karena hadirnya penjabat ini adalah karena pemerintah menyiapkan agenda pemilu serentak di 2024, maka jangan kalah. Berikutnya juga hubungan-hubungan harmonis di daerah jaga dengan baik. Pemda harus kompak, masyarakat mau juga harus sama. Meskipun penjabat ini bukan ditunjuk ataupun hadir karena proses politik, tapi ingat, saudara di lapangan berbaur dengan hal-hal yang berbau politik. Dia menghadapi dewan, menghadapi masyarakat, nah semuanya. Sehingga perlu seni-seni tetap dilakukan dengan baik, yang pada akhirnya tercipta situasi yang kondusif, aman, nyaman di masyarakat. Ketika ini berlangsung dengan baik, maka pembangunan juga akan berlangsung dengan baik nantinya. Itu harapan saya. Itu mungkin saya kira dari saya, yang pasti adalah kita menjalankan semua aturan yang sudah ada, termasuk juga arahan Presiden, Menteri terkait dengan kita tugas-tugas sebagai pejabat daerah tentunya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Maaf. Saya juga terima kasih kepada pejabat Partai Selangor yang sudah mengabdi di Selangor. Banyak hal-hal yang sudah beliau lakukan selama menjabat sebagai PJ Partai Selangor, dan kami sama pemerintah Provinsi Jambi juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan jasa pengabdian yang Allah catat jadi amal ibadah untuk beliau dan keluarga. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa sana'an laka ya rabbal rahman. Antal mad'u bi kulli lisan wa antal mujibu fi kulli awan. Salatan wa salaman ala rasulika burhan. Sayyidina Muhammadin fasih lisan wa wadihil bayan, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila akhir zaman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa tawadu serta hati yang khusyuk, kami hadapkan seluruh jiwa dan raga. Kita menundukkan kepala, menadahkan kedua tangan. Kami puji keagungan dan kemuliaan
atas limpah segala rahmat dan karunia. Pada malam hari ini kami dapat melaksanakan acara pelantikan bersumpah jabatan pejabat Bupati Sarawak dan perpanjangan masa jabatan pejabat Bupati Tabau dan pejabat Bupati Muaro Jambi. Semoga pertemuan ini ya Allah menjadi pertemuan yang selalu Engkau curahkan dengan ridho dan kasih sayang, dan pertemuan kami setelah ini menjadi perpisahan Engkau jauhkan dari perbuatan dosa dan permusuhan. Ya Allah, Tuhan pemilik segala kebajikan, kami sadar bahwa hidup kami nyaris tak berdaya tanpa petunjuk-Mu. Ibadah kami hampir tak bernilai tanpa bimbingan-Mu. Ikhtiar kami sering tak berharga tanpa kasih dan sayang. Tiada ilmu yang kami kuasai kecuali Engkau ajarkan kepada kami. Tak ada harta dan jabatan kami miliki dan kami emban kecuali Engkau titipkan dan amanahkan kepada kami. Karena itu ya Rabbana, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat yang berbuah kebajikan dunia akhirat. Titipkan dan amanahkan kepada kami harta dan jabatan yang menuntun kami menggapai ridho dan surga. Bimbing kami untuk selalu istiqomah menapak di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau berikan kenikmatan dan kemuliaan atas mereka, bukan jalan orang-orang tersesat lagi mendapat murka. Jadikan kehidupan hanya sekali ini, kehidupan menjadi jalan amal sumber kebaikan masa bagi orang lain. Hidup yang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hidup yang hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ridhoi berusaha kami untuk mewujudkan Jambi yang lebih maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional. Jambi mantap tahun 2024. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mal shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru dan dua lagi, yaitu pejabat Bupati Tubun dan Muaro Jambi itu atas restu Pak Presiden, maka keduanya bisa kembali dipanjangkan dan tentunya ini semua proses di Kemendagri dan semuanya naik ke Presiden. Dan tugas kami adalah melantiknya memang ini. Begitu ada SK-nya, Gubernur melantik bersama Presiden. Harapan saya, pertama saya sampaikan tadi bahwa tugas daripada beliau bertiga sama dengan wakil politik. Di samping rutinitas beliau sebagai seorang bupati, PJ Bupati, tapi yang paling penting adalah beliau harus membuat situasi yang kondusif di daerah. Ya, pastikan bahwa daerah menjelang tahapan pemilu 2024 berlangsung dengan aman dan kondusif, sehingga rakyat bisa jernih dalam politik ke depannya. Yang ketiga, meskipun dia PJ Bupati, tetapi tetap inovasi beliau lakukan. Ya, karena bupati itu sama seterusnya. Di samping juga bagaimana kita kendalikan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, dan juga arahan-arahan lain dari Presiden, dan juga para tugas dan menjawab pada saat ini. Tapi yang paling penting adalah tugas mereka bagaimana mereka mengamankan situasi dengan kondusif, dengan aman dan nyaman. Itu perlu kerjasama antara Forkopimda, antara pimpinan DPR dan anggota DPR. Nah, kalau ini jalan semuanya, insya Allah semua agenda-agenda daerah ini akan bisa sukses dan bisa baik. Untuk PJ Bupati Sarawak ya, karena kemarin kan usulan yang masuk ke Mendagri kan
kalau di Polres Jambi tetap PJ itu nomor 1 sudah oleh saya dan oleh karena dari nomor 4 itu di situ ada juga kewenangan DPR untuk ikut mengajukan sebagai bahan pertimbangan kepada Kapolri dan Bapak Presiden. Nah, untuk Sarangun, untuk Tebo dan Berganti itu semua penjabatnya saya pun mengusulkan orang yang sama, dan DPR juga sama usulan dengan saya. Tapi untuk Sarangun saya mengusulkan yang lama, tapi DPR yang baru penjabat dan nasdem. Mungkin saja Pak Mendagri, Pak Presiden membantu sehingga tidak merasa diabaikan. Dia juga mungkin menghormati juga usulan DPR dan prosesnya, maka diambillah yang tengah-tengah yaitu adil ya. Apa karena kurang komunikasi Pak PJ yang lama dengan saya tidak bisa mengatakan demikian, tapi yang jelas saya sampaikan kan bahwa hubungan tetap yang baik. Sebab yang namanya produk hasil akhir dan kita itu adalah produk kedua lembaga ini, pemerintah dan DPR. Itulah pemerintah. Itu undang-undang 23 ya. Jangan terlalu berhitung 1 tahun ke depan, itu dari 22 Mei 2019 sampai tadi pidato Pak Gubernur menekankan bahwa pejabat bupati yang hari ini dilantik dan dipanjang dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan arahan pemerintah. Yang pertama adalah mengamankan terkait dengan persiapan pemilu tahun 2024. Yang kedua, menekan angka inflasi, angka stunting, dan kemiskinan dan miskin. Yang keempat, tekanan dari Presiden, Menteri, dari Menteri Bapak kepada kami yang dilakukan perpanjangan dan pelantikan. Kalau alhamdulillah sampai hari ini terkait inflasi dan stunting Polres Jambi dalam keadaan yang stabil. Tapi nanti setelah ini saya akan menginformasikan kepada saya selaku tim mobilisasi kabupaten untuk menangani langkah ke depan inflasi dan stunting yang kita miliki sesuai dengan
PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya, serta menginisiasi berbagai inovasi dan strategi baru yang akan meningkatkan kualitas hidup warga Muaro Jambi. Ia berjanji akan memperkuat kerjasama antara pemerintahan daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak terkait guna mencapai tujuan bersama dalam menciptakan Muaro Jambi yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Perpanjangan SK pelantikan Bahyuni Deliansyah sebagai PJ Bupati Muaro Jambi menjadi momen penting bagi pembangunan daerah. Diharapkan dengan kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas, Bahyuni Deliansyah akan mampu menjawab tantangan-tantangan masa depan, serta membangun Muaro Jambi menjadi daerah yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berdikari. Dengan semangat kerja dan kebersamaan yang tinggi, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah dan seluruh jajaran pemerintahan daerah berkomitmen untuk bekerja keras demi mewujudkan Muaro Jambi yang lebih baik, mandiri, dan berkeadilan. Semoga perpanjangan SK pelantikan ini membawa berkah dan keberhasilan bagi semua warga Muaro Jambi, serta memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masa depan yang lebih baik. Selaras dengan tagline Kabupaten Muaro Jambi, yakni bergerak mantap membangun negeri, Bahyuni Deliansyah berharap kepada seluruh jajaran di lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi membangun teamwork yang kompak agar semua program terbaik yang telah berjalan sebelumnya dapat berlanjut, khususnya di bidang pendidikan, infrastruktur, bidang kesehatan, pariwisata, dan sebagainya.